Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 4 yang berjudul Hebat dan Baik. Hebat saja tidak cukup, lebih Anda pikirkan tentang kebaikan. Cobalah Anda kalau hebat tapi tidak baik, maka nantinya akan menjadi sombong. Cukuplah dengan 2 hal itu, Anda akan menjadi seorang yang mempunyai martabat baik di pandangan orang. Bukan semata-mata pamer, akan tetapi menunjukkan hebat dalam masalah keahlian dan disalurkan. Mampulah hatimu untuk mengutarakan penjelasan yang bisa memahamkan, begitu dinamakan hebat dan baik. Jika ingin jadi orang hebat dan baik, maka harus memperbaiki budi pekerti, sobat. Walaupun diriku ini masih belajar cara akhlak yang baik dan benar, coba setiap hari untuk menunjukkan perilaku yang mencerminkan kebaikan. Semoga Anda semua bisa dimengerti. Untuk judul yang kedua adalah Terima Kasihlah. Lebih mengena di hati kalau sobat diberi hadiah seseorang mengucap terima kasih, kemudian alhamdulillah. Sebenarnya semua sudah tahu. Semoga tidak mudah melupakannya. Dan perlu sobat ketahui juga bahwa ucapan tersebut juga menunjukkan syukur telah diberikan sesuatu. Setelah Anda tahu begini, akankah masih ada tanda tanya di otak? Kejutan terkadang bisa saja melupakan kita terima kasih. Nah, mungkin masih kurangnya percaya keadaan terjadi pada dirinya itu. Sejak dulu hingga kapanpun namanya ucapan terima kasih sudah ada atas sobat mendapat rezeki. Semoga sobat semua pandai dalam bersyukur dalam keadaan susah ataupun senang. Semua diambil hikmahnya. Untuk judul yang ketiga adalah bagaikan air mengalir. Di sungai-sungai tanpa adanya pencemaran pabrik dan got rumahan, begitulah gambaran cinta ini kepadamu. Bagai air mengalir deras mengikuti daratan rendah, kecuali air di paralon dan ada sanyonya. Dapatkah kita seperti air jernih, asalkan mau mengusahakan dengan sebaik-baiknya? Maksud seperti air adalah bisa memanfaati orang banyak. Perlu kita mapan terlebih dulu agar kepentingan umum berjalan lancar. Bagaimana pribadi kita pun sebagai nilai-nilai kehidupan ini. Menyejukkan bukan? Kalau semisal mandi di air terjun yang sangat kita dambakan setelah melewati gurun-gurun dan jurang-curam. Nah, setelah itu terbayar lunas oleh pemandangan menggiurkan. Bila kita seperti itu, berarti disukai banyak orang. Untuk judul yang keempat adalah sejuk dirasai. Hidup di desa tak jarang menemui berbagai tumbuhan hijau dan burung berkicau di saat pagi hari. Suara yang menggugah kita untuk bekerja. Begitulah kehidupan di desa. Lagi-lagi menemui rumput-rumput yang hijau. Barulah kita sadar bahwa di desa pemandangan yang amat menyejukkan. Apalagi Anda baru saja datang dari kota, akan lebih terasa asrinya alam di sekitar kita dilihat. Bukannya di desa itu tanaman apa saja ada, mulai dari padi dan lain sebagainya. Tak membosankan dipandang mata melihat para petani sedang sibuk mengolah tanah mau ditanami. Setiap harinya seperti itu.
Mereka adalah pejuang makanan pokok bagi setiap orang. Kalaupun ada yang sarapan roti, itu pun ladang gandum. Untuk judul yang kelima adalah menjadikan subur. Mengolah tanah di setiap saat dan perlu ditanami. Langkah pasti pada petani yang menjadi pejuang meliputi berbagai tanaman. Begitu melihat subur dan tanah diberi pupuk kompos seperti kotoran hewan. Seorang petani sudah pasti ahlinya. Dampak dan nantinya pada tanaman subur dan tidaknya ada pada tanah. Setelah itu masih mengurusi setiap hari, proses panjang dinikmatinya. Setiap peran aktif untuk bangsa ini, para petani kita, bahkan hingga mendunia, tetap ada petani. Karena sumber kehidupan umat manusia. Allah yang memanenkan buah dan makanan pokok. Kita inilah sebagai sarana prasarana untuk siap panen berbagai buah dan tanaman lainnya. Begitulah kawan. Untuk judul yang keenam adalah danau yang biru. Pemandangan yang indah dan airnya yang biru itulah membuat mata ini enggan berkedip seketika itu. Bulu kuduk yang berdiri menandakan bahwa dibikin tersanjung olehnya. Setelah itu ambil HP memfotonya. Sekarang pariwisata amat beragam, mulai pantai hingga danau yang biru. Dalam Indonesia kita juga beragam budaya, banyak ditemui bersama. Ingatkah Anda? Danau jadi gambaran di duit seribuan rupiah tahun 90-an. Dapat kita temui bersama di saat ini begitu besar. Para fotografer handal memotret sudut-sudut pemandangan. Dan paling mantap lagi ditulis dengan persis para pelukis kelas dunia yang membuat kita belalak bola mata kita, dan harga yang cukup tinggi dan sungguh luar biasa. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah hilangkan kebencian. Hati terasa damai dan sejuk dirasa. Oleh karenanya, jangan sampai benci itu berlarut-larut hingga terlalu lama. Kau sandang, segera minta maaflah dan berdamai secara baik. Sesama manusia tak elok kalau sampai bermusuhan lewat 3 hari. Bila Anda berdamai itu indah dan bagiku damai itu syahdu. Nah, 2 istilah tadi mewakili beratus-ratus ribu kata memotivasi umat manusia. Kapan lagi kalau tidak sekarang hidup damai dan saling membantu? Orang baik suka dengan perdamaian, dan orang yang sifatnya jelek itu amat suka permusuhan. Jadi di dunia ini 2 hal tadi sudah diciptakan Allah. Tak perlu memikir pusing-pusing lagi. Kalau mau diajak baik, alhamdulillah. Kalaupun sulit, cukup mendoakan yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah menepati tempat. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bagian selanjutnya. Dan sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkomentar dan memberi penjelasan atau memberi komentar positif. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dari saya, wa'afu minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.